bisa kembali lagi bersama Anda di Dialog Interaktif. Halo Sulawesi Barat, Rabu 15 Oktober 2025 bersama saya Randi di sini menemani Anda hingga kurang lebih 50 menit ke depan kami akan dengan informasi-informasi yang menarik juga aktual yang penting untuk kita sama-sama ketahui dan pendengar. Untuk siaran kami bisa didengarkan di siaran terestrial 96 dan 100,2 dan mobile Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita live di Facebook RRI Mamuju. Ya, ada satu topik yang cukup menarik pagi hari ini yang akan kita perbincangkan dengan narasumber yang tentu di bidangnya gitu ya, yaitu upaya mempercepat program pemeriksaan. Mohon maaf, ini eh, yang sebelumnya ya. Jadi topik kita untuk pagi hari ini adalah Pemprov Sulbar bantu listrik gratis rumah tangga miskin. Dan di studio pagi hari ini kita sudah bersama Pak Arifudin, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mamuju. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Arifudin. Selamat pagi. Ya, bisa agak mendekat ke mic, Pak. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah Iya. sehat. Oke, baik. Yang lagi rame di PLN UP3 Mamuju ini apa, Pak? Saat ini? Ya, untuk di PLN tentunya karena kita core bisnis kita di kelistrikan ya tentunya terkait untuk bagaimana mendukung kebutuhan kelistrikan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Baik. Ada juga Pak Kamarudin Kamil STP, beliau adalah Kabid Ketenaga Kelistrikan Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, Ya. bisa mendekat ke mic juga atau mic-nya juga bisa ditarik ke depan aja. Ya. Iya, baik. Iya, sehat kabar Pak? Alhamdulillah. Pertama kayak dari Mamuju ya? Pertama kali saya. Oh, pertama kali. Baik. Pak Arifudin juga pertama kali Pak? Ya, pertama kali. Iya, baik. Ya, semoga yang pertama ini tidak menjadi yang terakhir ya. Insya Allah. Oke Insya deh. Allah. Iya. Baik, pagi hari ini untuk pendengar yang mau gabung bersama kami lewat telepon dan WhatsApp boleh di 0822 96090996 dan juga di 0426 2322 443. Jadi memang pendengar program ini tentunya sangat relevan bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan menikmati akses listrik. Dan saya ke Pak Arifudin, ya. Pak Arifudin, bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu seperti apa bentuk bantuan listrik gratis yang diberikan melalui program ini Pak Arifudin? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi program listrik hemat murah ini merupakan program bantuan dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat Iya. untuk masyarakat-masyarakat kita khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang kurang mampu ya. Jadi ini bentuk dukungan dan kepedulian lah untuk dari dinas provinsi khususnya di bidang SDM ya. Tentunya kami dari PLN tentunya sangat mendukung program ini. Program ini sangat baik karena bagaimana agar masyarakat kita yang kurang mampu bisa juga menikmati listrik, tentunya dibantu oleh Dinas SDM. Nah, dalam hal ini kami dari PLN tentu sangat mendukung program ini sehingga semua kebutuhan-kebutuhan untuk melayani program ini kami siap untuk mendukung dari sisi suplai kelistrikannya. Baik. Ini tentu ada kriteria ya penerima ini. Dan ini mungkin prosedurnya juga bisa dibilang cukup panjang gitu Pak mungkin ya. Ini apa kriteria yang mungkin rumah tangga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan listrik dari PLN juga Pemprov Sulbar ini Pak Arifudin? Kalau ini mungkin bisa dijawab rekan saya Pak Ruri dari bidang SDM karena tentunya yang menentukan kategori layak dengan tidak layaknya untuk dilayani dalam program ini karena ini merupakan program dari Dinas SDM, tentunya mungkin dari rekan-rekan dari bagian Dinas SDM. Baik, Pak Ruri. silakan Pak Komarudin, kriteria silakan. Saya langsung saja, Pak. Artinya saya menyampaikan sebelumnya inisiasi dari RRI Mamuju, Iya. kita beri apresiasi karena mengundang kami memberikan dialog seperti ini, kita di jalur yang tepat pada saat ini
untuk membahas tentang bantuan pada apa masyarakat ini perlu sentuhan dari masyarakat, perlu sentuhan dari pemerintah provinsi. Dan hal ini kriteria yang dimaksud itu yang pertama itu sudah tentu masyarakat yang belum memiliki jaringan listrik. Kita sepakat dulu di Oh, sini. gitu. Sepakatnya Oke. kita bahwa selama masyarakat tersebut tidak memiliki listrik itu masuk dalam kategori miskin ekstrim. Oke. Terlepas dari apakah itu mereka selama ini memiliki dana, tapi mungkin ada lebih urgent daripada itu. Dan kedua, selama di wilayah tersebut memiliki jaringan. Dan itu suatu aturan teknis dari PLN, selama itu ada jaringan kita bisa bantu di tempat tersebut masyarakat itu. Baik. Yang tidak punya jaringan listrik ya. Jaringan listrik. Oh, jadi kategorinya mereka ini yang bisa mendapatkan bantuan listrik ini. Iya. Oh, baik, baik. Apakah program ini merupakan inisiatif baru dari Pemprov, Pak? Atau lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya? Program LHM ini yang dikenal lebih listrik hemat dan murah ini lebih dikenal dengan masyarakat itu listrik gratis, berjalan sejak tahun 2010. Oh, baik. Nah, sambil berkelanjutan pada saat ini di tahun lebih aktif lagi di tahun 2019 sampai tahun saat ini. Oh, baik. Lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Betul, Pak. Oh, mungkin ada apa namanya inovasi-inovasi lain yang ditambahkan gitu di program-program yang baru ini, Pak. Selain dari program-program bantuan listrik ini, mungkin bisa kita lakukan terkait pengembangan jaringan karena ada beberapa desa kita yang masih belum berlistrik. Ada 19 desa yang belum berlistrik. Nah, kemungkinan kita bisa lakukan pengembangan jaringan yang dilakukan oleh program-program, makanya yang selama ini kita lakukan kombinasi kolaborasi dengan PLN terkait pengembangan jaringan itu pemasangan tiang maksud saya. Oh, Iya, jadi listrik desa ini membutuhkan tiang sehingga jaringan terbangun di dalamnya. Gitu. Sejauh ini berapa jumlah rumah tangga Pak Arifudin di Sulawesi Barat yang sudah mendapatkan sambungan listrik yang sementara berjalan ini, Pak? Apakah sudah berjalan atau masih akan direncanakan gitu, Pak Arifudin? Kalau untuk total pelanggan di seluruh Sulawesi Barat ya kurang lebih sekitar 270-an ribuan ya kurang lebih. Jadi untuk program listrik hemat murah ini mungkin tentunya dari teman-teman bagian SDM yang tahu sudah berapa sih realisasi yang sudah direalisasikan seperti itu. Tidak ada data yang bisa disampaikan dari PLN gitu, Pak? Karena data di PLN sudah semua pelanggan baik itu dari program dari dinas provinsi maupun dari masyarakat yang secara mandiri bermohon listrik itu sudah terakumulasi dan tergabung. Jadi tentunya yang bagian dari program ini tentunya yang memiliki program yang mengetahui detail data yang terkait jumlah yang sudah diprogramkan. Oh, baik, baik. Sebentar kita ke data itu. Kemudian saya masih ke Pak Arifudin, mungkin apa yang menjadi tantangan di saat ini yang dihadapi PLN di lapangan dalam proses penyambungan listrik bagi rumah tangga yang kurang mampu, Pak Arif? Tentunya kalau untuk dari sisi pelanggan sendiri, ya tentunya mungkin masih banyak masyarakat kita yang pengen menikmati listrik, cuman dari sisi kemampuan dananya untuk membayar biaya penyambungan, tentunya salah satu solusinya ya seperti ini mungkin yang program dari pemerintah pemerintah dari dinas provinsi SDM bahwa ada program listrik hemat murah ini sangat membantu bagi masyarakat kita. Nah tentunya menjadi tantangan juga ya seperti tadi yang sudah sampaikan bahwa mungkin masih ada lokasi-lokasi kita yang mungkin daerah-daerah yang terpelosok ya terjauh seperti di mana tuh, Pak? Belum menikmati listrik karena mungkin faktor jauh dan jaraknya. Ya, seperti wilayah mana, Pak? Mungkin masih banyak di daerah-daerah yang pedalaman, Pak. Di wilayah mana itu yang mungkin PLN rasakan sejauh ini? Mungkin yang tantangannya mungkin sekitar daerah Mamasa, Pak, karena daerah Mamasa kan masih banyak mungkin daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Dan tentunya menjadi tantangan biasanya kondisi medan karena tentunya yang menjadi tantangan juga dalam
hal pembangunan jaringan listrik PLN adalah kendala infrastruktur jalan yang mungkin masih belum semua bisa diakses oleh kendaraan roda 4 ya, mungkin seperti Iya, itu. betul juga ya. Jadi memang kalau melihat soutet atau tiang-tiang listrik PLN itu ada mungkin yang aksesnya mudah dijangkau, kemudian juga ada juga yang kita heran lihat, wah kenapa ada tiang listrik di sana. Ini tentu pemasangannya sulit gitu ya. Kalau kita sebagai orang awam lihat itu, Pak. Nah, oke. Di Mamasa, artinya ini berakibat ke masih banyak masyarakat yang belum merasakan sambungan listrik di sana, Pak Arif. Ya tentunya mungkin untuk data detail masyarakat kita yang belum berlistrik mungkin data dari Dinas SDM ya mungkin ada data detailnya, tapi dari PLN tentunya ketika ada pelanggan kita yang bermohon untuk penyambungan listrik tentunya kita sangat mendukung, dan memang yang tantangan tentunya pasti akan ada terkait masalah infrastruktur untuk jaringan listrik yang memang yang masih ada yang belum terjangkau ya, khususnya mungkin yang di daerah yang pelosok. Nah tentunya ini menjadi program kita ke depannya bagaimana agar semua masyarakat kita bisa terjangkau jaringan listrik seperti itu. Baik, jadi memang banyak tantangan yang dihadapi ya. Saya ke Pak Komarudin lagi ya. Mungkin bisa kita sampaikan ke pendengar kita mungkin data yang tadi diminta itu terkait jumlah rumah tangga ya yang sudah mendapatkan sambungan listrik khususnya di program ini mungkin, Pak. Iya. Saya langsung saja gini. Kami saat ini belum bisa memetakan soal bagaimana setiap kabupaten, tapi kami bisa akumulasi terkait masing-masing daerah karena persoalan ini sebanyak 104.000 kurang lebih masyarakat miskin kita ekstrim, terdapat 27.000 kurang lebih masyarakat miskin yang belum berlistrik. Di antaranya itu 180 menggunakan genset solar dan 19.000 sekian menggunakan listrik bersama. Listrik bersama itu gini Pak, maksudnya nyantol ke tetangga-tetangga. Oke. Dan murni juga yang 6.000 sekian menggunakan sama sekali non listrik, non PLN. Jadi diakumulasi sebanyak 27.000 sekian 27.234 masyarakat yang belum berlistrik. Nah, itulah tadi saya katakan kami belum bisa memetakan masing-masing kabupaten sehingga kami perlu validasi data dulu. Itu pun ketika program LHM ini berjalan listrik gratis, kami perlu melakukan survei dulu ke lapangan bersama dengan rekan PLN untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul dari aspek sosialnya membutuhkan bantuan listrik gratis. Dari sisi teknis itu dari PLN sendiri. Belum dipetakan ini secara di lingkup provinsi ya. Kalau Mamuju sendiri misalnya di Pulau Karampuang ini, karena saya tahu ini karena ada juga pendengar yang sering gabung ke kami di sini di RRI Mamuju bahwa genset itu dibatasi, kemudian masih ada juga beberapa yang mungkin tidak dapat aliran listrik. Ini dekat nih dari pusat kota. Mungkin bisa dijelaskan di Pulau Karampuang ini seperti apa, Pak? Langkah yang kita lakukan terlebih dahulu itu aturannya PLN tidak bisa masuk dulu. Sekarang kondisinya di dalam itu ada wilayah usaha Wilus. Seperti apa itu? SK Energi yang menjalankan, Pak. Artinya saat ini untuk PLNisasi, PLN masuk dibatasi dulu, dibutuhkan pencabutan dulu wilayah usaha itu, dan kewenangan itu terdapat di kementerian. Nah, sampai saat ini kami menunggu hasil rembuk dari kementerian, bagaimana hasil dari pencapaian itu. Oh, sudah diintervensi sama Sudah, Pemprov ya? Sudah. Oh, sudah. Jadi nanti jika hasil rembuk ini sudah keluar, apa yang menjadi hasil kira-kira di sana? PLN bisa, PT PLN bisa masuk dalam untuk melakukan pembangunan. Akhirnya jaringan. tidak ada genset lagi? Tidak ada genset lagi. Oh. Inilah upaya-upaya dinas provinsi melakukan hal tersebut. Insya Allah hasilnya pencapaian harapan kita ada hasil dari kementerian. Iya,
itu yang menjadi sorotan juga pasti tentu banyak orang bahwa kenapa di dalam pusat kota dekat dari Mamuju gitu ya, ini masih menggunakan genset dan mungkin terbatas gitu ya. Dan semoga hal ini bisa segera usai dan tuntas Pak ya, dan ditangani segera dengan oleh PLN gitu ya. Kolaborasi lintas instansi apa lagi yang mungkin dilakukan oleh Pemprov, misalnya mungkin dengan desa atau pihak swasta untuk memperluas program ini Pak? Ya, bisa kita lakukan dengan melakukan surat edaran kepada bupati-bupati untuk mengarahkan desanya, Pak desanya untuk menganggarkan listrik gratis ini. Oh, Salah satu. Terus dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan bisa kita manfaatkan untuk itu. Artinya kita bisa, selama ini kita komunikasikan soal itu. Ya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah Pak Desa terkadang komunikasinya terhadap itu, bagaimana alur-alur terkait program itu apakah bisa dilakukan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum terjawab juga soal itu, Pak. oh jadi artinya program ini belum jalan Pak ya? Ya. Artinya kalau dari Dinas SDM sudah berjalan, Pak. Heeh. Di tahun ini sudah berjalan, sudah ada penyisiran dari Kabupaten Mamuju, sudah berjalan sekian rumah. Ada terus sementara hari ini di Polowali sudah berjalan juga. 5 masa sudah clear 8 rumah, dan sementara Pak menyisir semua ke daerah-daerah. Oh gitu, artinya sudah ada masyarakat yang menjadi penerima. Ya, Oh baik, saya ke pendengar kita yang coba bergabung pagi hari ini. Kita sapa dari line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak siapa di mana Pak? Silakan. Yang pasti dan di Polman, Pak Zidan di Polman. Polmannya wilayah mana nih Pak Zidan? Campalagian, Campalagian, Polman. tepatnya Desa Boto, Kecamatan Campalagian. Desa Boto di Kecamatan Campalagian, Polman. Baik, apa yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan langsung? Saya ingin berterima kasih kepada PLN karena rumah kakak saya ini mendapat listrik gratis. Oh, Tapi oke. sudah lama dipasang instalasinya ini Bung Randi, tapi sampai sekarang KWH meternya belum dipasang. Oh, KWH-nya belum dipasang. Iya, itulah kami selalu bertanya-tanya, bilang kapan kira-kira ini datang ini PLN pasang KWH-nya, karena kami sangat ingin sekali ada listrik sendiri. Segera dinikmati ya. Iya, segera Oke. dinikmati karena saat ini kami masih menyambut di rumahnya ponakan. Oh, masih nyantol tadi. Iya, nyantol. Iya, Di harapan kami supaya PLN bisa secepatnya ini memasang KWH-nya ya, karena Iya. kami segera ingin menikmati ini listrik gratis, dan di kampusnya ini Randy banyak yang dapat. Syukurlah ya. Gratis ini. Bagus. Iya. Pokoknya terima kasih buat PLN, pokoknya maju terus, punya jaya terus buat PLN. Buat PLN terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Zidan di Desa Boto Campalagian, Polman ya. Mungkin kita ke ini dulu, apakah wilayah ini Pak Arifudin memang masuk di jangkauan PLN UP3 Mamuju Pak Arif? Baik, terima kasih. Untuk wilayah Polman ya, termasuk bagian dari wilayah untuk UP3 Mamuju di bawah asuhan unit layanan pelanggan ataupun ULP Wonomulyo untuk daerah Campalagian. Nah, tentunya terima kasih Pak atas apresiasinya. Mudah-mudahan untuk pemasangan kilometernya bisa segera kita selesaikan. Tentunya saat ini kita masih memang banyak pelanggan-pelanggan kita yang menjadi daftar tunggu. Tentunya dengan semua daftar tunggu pelanggan kita yang sudah melakukan pembayaran untuk biaya penyambungan, tentu menjadi perhatian kami untuk segera kami lakukan penyambungan di lokasi. Mungkin itu. Mudah-mudahan rumah Pak Sidan ini bisa segera kita lakukan penyambungan di lokasi. Baik. Artinya kalau kondisinya seperti ini, Pak Sidan tadi ini masuk daftar tunggu, Pak? Ya, nanti kami akan cross-check dulu datanya di kantor terkait kondisi rumah dari Pak Sidan, sudah progresnya sudah sampai tahap mana sehingga kami bisa melakukan upaya tindak lanjut
segera untuk proses selanjutnya. Ya tadi katanya sudah lama dipasang tapi sudah lama dapat tapi KWH-nya belum dipasang dan banyak masyarakat di sana yang dapat. Nah, ini, Ya, mungkin butuh kepastian ini mereka ini ya, di tentunya masyarakat nanti di sana, Pak. kami lakukan dulu cross check Pak, sudah sejauh mana terkait progresnya di lapangan, karena tentunya jika sudah terpasang instalasi biasanya kan harus ada terbit nomor induk instalasi yang Oh, biasa gitu. kita singkat dengan NIDI. Nah, dari NIDI itu nanti akan terbit sertifikat layak operasi ataupun SLO. Nah, dari SLO ini nanti akan kita lakukan registrasi di PLN dan dilakukan eksekusi untuk penyambungan dan pemasangan KH di rumah pelanggan. Biasanya itu butuh berapa lama, Pak? Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu? Kalau untuk progres penyambungan listriknya, pemasangan KH ya kita bisa percepat Pak selama kondisi material kita ada ready Oh, ataupun baik. tersedia. Oke. Namun untuk terkait ini di SLO-nya itu memang dari lembaga inspeksi teknik terkait Pak, karena itu bukan di ranahnya PLN tapi di ranah lembaga terkait. Ya, lembaga terkait itu di bawah naungan Kementerian SDM. Jadi waktunya tidak pasti, Pak ya. Bisa sebulan, mungkin bisa 2 bulan ya. Kalau untuk dari sisi PLN-nya insya Allah kami upayakan percepat. Yang penting dari sisi ini di SLO-nya bisa segera terbit. Ya mungkin bisa kita lakukan percepatan penyambungan Pak. Percepatan baik. Untuk masyarakat yang mungkin di sekitaran rumah Pak Zidan tadi di Polman sana, untuk saat ini belum ada kepastian waktu, jadi berharap yang terbaik dan materialnya ada dan bisa segera dipasang ya oleh PLN di sana. Pak Zidan, terima kasih untuk informasinya. Dan untuk pendengar yang mau gabung bertanya silakan juga, mungkin jika ada yang ingin perlu disampaikan boleh di 0426 2322 443, juga line telepon dan WhatsApp di 0822 9609 0996. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami. Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku. Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini? Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku. Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya. Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan? Ini anak memang sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. Mamuju pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat di Mamuju pagi ini.
di hari Rabu 15 Oktober 2025 dan kita di studio masih bersama dengan Pak Rifudin, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mamuju. Ada juga Pak Kamarudin Kamil, SSTP Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat. Saya ke Pak Kamarudin. Ya, Pak Kamarudin, ini ada hal juga yang mungkin masyarakat perlu ketahui terkait bagaimana Pemprov memastikan bahwa penerima ini benar-benar berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu yang layak, Pak. Karena memang kita tahu sama-sama bahwa ada masyarakat yang tidak punya listrik, tetapi ini belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi suatu masyarakat, Pak. Ada juga mungkin mereka pakai tenaga surya yang besar ataupun kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini gimana ini, Pak? Silakan. Ya, cukup menarik, Pak, dari penyampaian dari Pak Randi tadi. Jadi langkah yang kita lakukan itu tentunya pada awalnya kita melakukan survei, Pak. Survei yang dilakukan tim teknis kami di dinas dan itu dilakukan di Januari dan itu pun kami libatkan juga rekan-rekan dari PLN terkait penyampaian tadi soal kesejahteraan. Kita cek dari aspek sosialnya, dari kerja apa yang dimiliki dari orang yang calon dibantu. Iya. Terus yang kedua dari sisi teknisnya, dari PLN juga menyampaikan bahwa ini contoh jaringannya tidak masuk, bahkan nanti pada bulan ini ada turun tegangan, trafonya mungkin kurang atau gimana sisi teknisnya. Itu yang kami lakukan, Pak, dari aspek sosial dan sebagainya. Baik. Hal itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulbar. Kami memastikan dulu. Oke. Bagaimana Dinas ESDM menilai dampak sosial ekonomi dari adanya akses listrik bagi rumah tangga miskin, Pak Kamarudin? Sejauh ini sudah dilihatkah itu? Tentu, Pak, ada efek dari itu, dari sisi kualitas produktivitas rumah tangga itu sendiri. Dan terkadang selama ini mereka mengeluh soal perekonomian dari sisi produktivitas perbengkelan, UMKM dan sebagainya, sehingga seketika akses listrik masuk, ekonomi mereka meningkat, Pak. Artinya Oke. Baik, cukup berdampak ya. Cukup berdampak. Baik. Jadi sangat riskan, Pak. Banyak bantuan-bantuan sosial, contoh bantuan pendidikan, sangat riskan sekali. Artinya pendidikan seketika malam energi listrik tidak maksimal, bagaimana juga anak-anak mau belajar pertama. Iya. Yang kedua, terus dari sisi ekonomi, perekonomian, bantuan sosial dan sebagainya. Gimana caranya mau membangun ekonomi kalau listrik tidak ada? Jadi sangat berefek, Pak, bagi masyarakat. Baik, kita ke pendengar kita lagi. Ada yang gabung lewat telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Arman di Simboro. Silakan Pak Arman, apa yang ingin disampaikan atau ada yang harus ditanyakan? Iya. Silakan. Ada ingin kami pertanyakan sesuai dengan penjelasan dari Bapak-bapak narasumber tadi bahwa ternyata di Sulawesi Barat banyak desa yang belum teraliri listrik. Nah, pertanyaan kami, bagaimana Bapak-bapak menjamin dengan program pemerintah pusat ya, listrik gratis ini bisa sampai ke masyarakat yang memang selama ini belum merdeka terkait dengan listrik. Jaminannya seperti apa? Apakah ini sampai benar-benar ke masyarakat yang memang membutuhkan listrik karena selama ini belum teraliri listrik di desanya. Jaminannya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Simboro. Ini menanyakan apa jaminannya sehingga listrik ini bisa sampai ke masyarakat yang sampai sekarang mungkin belum merasakan listrik dari PLN. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Pak. Boleh Pak, saya silakan terlebih dahulu. Bukan istilah menjamin Pak, itu tanggung jawab pemerintah terkait ini. Artinya langkah-langkah yang perlu dilakukan dulu adalah mengentaskan dari 19 desa ini.
Ya, informasi yang saya dapatkan bahwa PLN sekarang sudah mengajukan terkait pembahasan lahan kawasan hutan lindung dari 19 desa ini. Terdapat dari 19 desa ini 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 8 desa yang berkawasan hutan lindung. Yang selebihnya itu akses jalan yang sangat ekstrim. Nah, inilah yang kita lakukan. Kolaborasi dengan PU mungkin terkait jalan dan kawasan hutan terkait kayak Dinas Kehutanan. Kebetulan besok penandatanganan kerjasama dengan PLN dan Dinas Kehutanan terkait pembebasan pinjam pakai kawasan hutan lindung itu. Nah, itulah setelah langkah itu yang kita lakukan, barulah kita memberi bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang betul-betul tidak memiliki akses jaringan, Pak. Gitu. Oke. Apa kaitannya dengan masyarakat menerima bantuan dengan hutan lindung ini, Pak? Ya, itu tadi, Pak. Gimana caranya kita memberikan bantuan listrik gratis seketika jaringan tidak ada. Nah, perlu dulu pembangunan tiang, pengembangan jaringan maksudnya. Pengembangan jaringan ini berada di kawasan hutan lindung. Ah, benar, Pak. Oh, baik. Keterkendalaan sekarang ini PLN baik itu dinas dan PLN itu soal itu, Pak. Kawasan hutan lindung itu. Memang hutan lindung sejauh ini tidak ada tiang listrik, Pak, ya, tidak boleh ya? Tidak boleh, Pak. Tidak Betul. boleh. Oke, ini ada di 8 desa tadi ya, Iya. kawasan hutan lindung ini. Ini apakah semua 9 desa, Pak. 9 desa? Iya. Oke. Semuanya ini akan dipasangi infrastruktur listrik gitu. 9 desa ini. Jawabannya mungkin ada di rekan PLN. Baik. Sementara programnya. Silakan langsung Pak Arif. Baik, terima kasih. Untuk di PLN sendiri, PLN memiliki program yang namanya listrik pedesaan, Pak. Listrik pedesaan dalam hal ini kami dari PLN UP3 Mamuju bersinergi dengan PLN UP2K Sulbar. Jadi memang untuk listrik pedesaan ada unit terkait yang menangani khusus untuk pembangunan listrik pedesaan, yaitu di unit UP2K Sulbar. Nah, ini tentunya ini dukungan pemerintah pusat, Pak, melalui Kementerian SDM di bawah Dirjen Ketenagalistrikan DJK. Tentunya kita berkolaborasi juga dengan tingkat provinsi di Dinas SDM provinsi. Tentunya memang dalam program ini, dalam berjalannya suatu program, ada hal-hal yang memang yang menjadi tantangan di lapangan. Tentunya dalam pembangunan jaringan listrik, salah satu menjadi tantangan yang biasa dihadapi oleh PLN terkait akses ke lokasi, terkait infrastruktur jalan, kemudian kawasan yang dilewati, termasuk mungkin tantangannya adalah kawasan hutan lindung yang memang tidak serta-merta bisa langsung PLN melakukan pembangunan di lokasi. Tentunya ini membutuhkan perizinan dan ini membutuhkan suatu komitmen dan MOU bersama dengan instansi terkait. Nah, tadi penyampaian dari rekan dari Dinas SDM Provinsi bahwa dalam waktu dekat akan ada MOU ya dengan instansi terkait, sehingga tantangan-tantangan yang dialami oleh PLN dalam hal pembangunan jaringan listrik pedesaan ini tentunya mungkin nanti bisa kita minimalisir sehingga program ini bisa berjalan nanti dengan lancar ke depannya. Baik. Ini kan hutan lindung ini perlakuannya tidak sembarang, Pak Arif ya. Betul. Selain MOU tadi, adakah hal lain, inovasi lain yang akan mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah ini yang mungkin perlu dukungan dari pemerintah gitu, Pak? Ya, tentunya butuh dukungan dari pemerintah, Pak, karena namanya kawasan hutan lindung tentunya tidak serta-merta harus kita lakukan pembangunan jaringan di situ, karena ketika kita membangun jaringan listrik tentunya akan berdampak dari pembebasan pohon-pohon yang nanti akan mendekati jaringan listrik. Nah, ini memang membutuhkan suatu sinergi dan kolaborasi serta perizinan dari instansi terkait. Iya, maksud saya selain itu, Pak, apakah ada solusi lain gitu dari PLN selain MOU tadi nih, Pak Arif? Untuk saat ini yang sangat penting, Pak, karena kalau tidak dilakukan perizinan dari instansi terkait, dinas terkait, tentunya kita tidak bakalan bisa melakukan pembangunan, karena ketika kita melakukan pembangunan jaringan listrik
tentunya kita harus membebaskan pohon-pohon yang dekat dengan jaringan. Nah, ini pohon-pohon ini tidak sembarang untuk kita lakukan pembebasan. Tentunya ini membutuhkan perizinan dan dukungan dari instansi terkait ini sangat kami butuhkan. Itu secara teknis pohon yang dilalui infrastruktur PLN itu apakah harus ditebang habis atau gimana, Pak? Tentunya ada jarak aman, Pak. Jarak aman. Jadi yang jauh dari jaringan tentunya mungkin kita hanya lakukan pemangkasan, tapi tentunya yang dilalui itu harus kita lakukan penebangan. Dan terkait kawasan hutan lindung ini bukan hanya terkait teknis masalah pembebasan pohon, Pak. Terkait izin penggunaan lahannya juga tentunya pasti ada regulasi dari instansi terkait. Jadi bukan hanya terkait masalah pembebasan pohon, tapi terkait regulasi untuk adanya aktivitas ataupun sesuatu di kawasan hutan lindung itu tentunya harus mendapatkan persetujuan ataupun perizinan dari instansi terkait. Iya, karena terkait dengan penebangan pohon dan lain-lain ini tentu juga jadi perhatian pemerhati lingkungan nantinya ya. Apakah hal yang dilakukan ini sesuai prosedur atau tidak, dan ini perlu kita tahu sama-sama. Dari Dinas SDM ada yang perlu ditambahkan terkait penebangan pohon yang nantinya mungkin akan dilakukan agar sesuai prosedur, Pak Kamarudin? Ya, kalau menurut kita hematnya memang seperti teknis seperti itu ya memang harus dilakukan, Pak. Artinya dukungan terkait pengembangan jaringan tentunya masyarakat setempat juga mendukung hal tersebut untuk akses pengembangan jaringan sehingga terbangunlah jaringan listrik seketika. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di lapangan ini kan kita tidak tahu bahwa mungkin bisa jadi satu pohon ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini akhirnya harus ditebang. Ini gimana ini, Pak Kamarudin? Ya, menjadi dilematis di lapangan terkadang, Pak. Itu biasa keluh kesah dari teman-teman PLN. Terkadang dari secara teknis mereka terkadang kena teguran dari masyarakat. Nah, inilah kami butuh supporting dari masyarakat itu sendiri. Seketika pembangunan jaringan butuh dukungan, Pak. Artinya tidak ada hambatan dari perjalanan pembangunan jaringan tersebut nantinya. Iya, tapi masyarakat juga bilang, Pak, kami juga butuh dukungan gitu. Mungkin dispensasinya gitu apa gitu ya. Ada tidak yang sudah kita siapkan, Pak? Secara sampai saat ini saya belum temukan persoalan itu, Pak. Artinya saya belum ada menemukan. Iya. Baik, kita ke hal lain ya. Saya ke Pak Arifudin kembali. Ini terkait edukasi untuk masyarakat, Pak Arif. Adakah upaya dari PLN untuk mendorong masyarakat dalam penggunaan listrik secara bijak dan hemat energi? Sejauh ini upaya apa yang PLN lakukan, Pak Arif? Baik, tentunya PLN melakukan berbagai upaya ya terkait bagaimana agar pelanggan kita tentunya menggunakan listrik dengan bijak, tentunya menggunakan listrik dengan benar, menggunakan listrik untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan tentunya kami sangat mengharapkan agar masyarakat menggunakan listrik bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita, meningkatkan produksi bagi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang apapun. Tentunya dengan adanya listrik kami harap mereka bisa tersupport, terbantu, dan bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Tentunya upaya-upaya yang kami lakukan, kita biasanya melakukan sosialisasi ke masyarakat kita, kemudian kita menyampaikan beberapa informasi di media sosial, baik itu melalui kanal resmi PLN maupun melalui dengan mitra kanal lainnya. Iya, Pak, ada kondisi yang sering kita lihat di masyarakat ya, terkait mungkin masyarakat yang swadaya gitu, berswadaya untuk menyambungkan listrik untuk jalan misalnya dengan daya watt lampu yang tinggi. Ini tanggapan PLN seperti apa, Pak? Misalnya setiap anggaplah 20 meter ada lagi lampu. Tapi ini hasil swadaya masyarakat, mereka inisiatif pasang sendiri. Tanggapan PLN seperti apa, Pak? Tentunya terkait lampu jalan ya, Pak. Lampu jalan sebenarnya lampu jalan itu bagian dari instalasi pelanggan, Pak. Nah, yang menjadi pelanggannya lampu jalan adalah dinas
tata ruang. Jadi ada memang yang menangani terkait lampu penerangan jalan. Jadi memang ada instansi yang keterkaitan dengan lampu jalan, ada memang instansi di pemerintah daerah yang menangani terkait lampu jalan. Nah, di masing-masing Pemda biasa beda-beda Pak. Ada Pemda yang terkait lampu jalan tangani oleh Dinas Tata Ruang, ada juga Pemda yang tangani di bawah Dinas Perhubungan. Nah, tentunya lampu yang terpasang di sebagai penerangan jalan ini sebenarnya ibarat bagian dari instansi pelanggan. Yang menjadi pelanggannya adalah instansi tersebut, tapi lampu jalannya adalah bagian dari instalasinya. Ibaratnya kalau kita masyarakat yang punya listrik di rumahnya, itu ibarat lampu yang terpasang di rumahnya Pak, seperti itu. Terus yang menjadi tanggapan dari PLN seperti apa? Ini dibolehkan atau tidak Pak? Ya, kalau terkait dibolehkan, ya tentunya kami edukasi supaya mereka koordinasi dengan dinas yang menangani. Karena ketika menyambung langsung di jaringan listrik tentunya tidak melalui pengukuran, yang tentunya menjadi titik transaksi antara PLN dengan pelanggan, seperti itu. Jadi kami harap dan himbau agar masyarakat kita jika membutuhkan penerangan jalan jangan melakukan penyambungan sendiri, baik itu secara swadaya menyambung langsung ke instalasi listrik milik PLN, karena itu tanpa melalui titik transaksi yang menjadi identitas dari pelanggan tersebut. Tentunya ketika membutuhkan suatu lampu jalan di kompleksnya misalnya, tentunya segera komunikasikan dengan Pemda yang menangani bagian tersebut. Selain risiko keselamatan, apalagi risiko yang mungkin masyarakat bisa dapati jika hal itu terjadi Pak Arif? Nah, tentunya ketika ada hal seperti itu, pertama risiko masalah keselamatan umum, kemudian terkait risiko adanya berupa tagihan susulan ya, karena tentunya ketika kita melakukan penyambungan langsung tanpa melalui titik transaksi yang menjadi identitas sebagai pelanggan, tentunya itu sambung langsung ini artinya langsung ke tiangnya Pak ya? Ya, langsung ke jaringannya PLN tanpa menjadi pelanggan. Artinya titik transaksi PLN dengan pelanggan kan ada KW meter, itulah menjadi ukurannya nanti ukuran berapa yang digunakan listrik dari instalasi pelanggan. Nah, tentunya kalau disambung langsung kan tidak ada tolak ukurnya sejauh mana yang sudah digunakan. Nah, tentunya ini akan menjadi problem di kedepannya. Jadi kami himbau agar ketika masyarakat kita membutuhkan suatu penerangan jalan, segera komunikasikan ke instansi yang menangani bagian tersebut, dan nanti bagian instansi tersebut akan bermohon ke PLN untuk dilakukan penyambungan baru di lokasi. Baik, artinya selain risiko keselamatan ada juga risiko kena sanksi Pak ya, karena ini di luar prosedur gitu. Iya, betul, maksudnya. Oke, baiklah. Saya ke Pak Kamarudin. Terkait masih edukasi juga kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas tadi. Legalitas instalasi listrik rumah tangga, apa yang sudah dilakukan Dinas SDM kepada masyarakat Pak Kamarudin? Baik Pak, salah satunya yang kami sudah lakukan itu adalah program sosialisasi Pak. Tahun kemarin kita sudah melakukan terkait bantuan listrik gratis ini yang kita sudah lakukan. Namun di tahun ini kami belum bisa menganggarkan terkait itu Pak. Artinya di dalam program sosialisasi itu kami menyampaikan tahapan-tahapan pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Kebetulan di Dinas SDM di bidang listrik ada tenaga pembina pengawasan tenaga listrik, P2TL namanya. Dan itulah melalui tenaga itu mereka menyampaikan ke masyarakat terkait bagaimana apa hal yang boleh dan tidak boleh betul dilakukan. Kemudian juga langkah-langkah hemat listrik dilakukan juga oleh Pemprov Sulbar. Oke, baik. Waktu kita terbatas. Dari Pak Kamarudin, mungkin apa yang menjadi harapan atau mungkin langkah berikut terkait program ini, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat? Silakan Pak. Ya, tentunya harapan kita sebagai pemerintah bahwa program ini harus berkelanjutan Pak, tentunya, dan terus berkesinambungan. Dan kemudian harapan yang lebih utama ini mungkin lebih berat, rasio elektrifikasi mungkin kita kejar. 19 desa ini bisa terbangun pembangunan jaringan lebih cepat Pak. Dan alhamdulillah informasi yang kami dapatkan bahwa dalam waktu dekat PLN sudah membangun beberapa desa secara bertahap Pak. Dan itu yang kami harapkan. Itulah tentunya Pak dari kami. Baik, terakhir dari Pak Rifudin, apa yang ingin disampaikan
biar seluruh masyarakat bisa merasakan Pak bantuan listrik ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi ya program dari pemerintah provinsi ini, khususnya dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki suatu program yang sangat baik menurut saya dan sangat membantu masyarakat kita, khususnya masyarakat yang kurang mampu ya, melalui program listrik hemat murah. Nah, tentunya kami sangat mendukung dan mensupport kesiapan kebutuhan dari penyambungan nanti ketika semua proses pelaksanaan program ini dilaksanakan. Nah, tentunya kami sangat berharap tetap bersinergi ke depannya dan program ini tetap berkelanjutan ke depannya, sehingga kami terus mendukung program ini. Dan tentunya ketika ada program ini sangat mendukung juga dari sisi pertambahan pelanggan di PLN. Tentunya dengan bertambah pelanggan PLN tentunya lebih mendukung bagaimana agar PLN lebih meningkatkan rasio elektrifikasi ke depan. Iya, baik. Itu menjadi yang terakhir untuk kebersamaan kita di Halo Sulawesi Barat, dan pendengar, mulai dari mekanisme bantuan listrik, kolaborasi Pemprov dan PLN, serta dukungan dari stakeholder juga kementerian terkait, hingga berdampak bagi masyarakat yang kurang mampu di Sulawesi Barat. Ini hal yang diharapkan, dan semoga program bantuan listrik ini benar-benar membantu masyarakat miskin agar bisa hidup lebih layak dan produktif, yang tentu menjadi hak setiap warga negara. Kita cukupkan untuk kebersamaan kita di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat Rabu 15 Oktober 2025. Saya Randi, bersama narasumber kami di studio ada Pak Kamarudin Kamil SSTP, Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat. Ada juga Pak Rifudin, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mamuju. Undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat